Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan setiap muslim tidak ada satupun sosok yang lebih pantas untuk dijadikan acuan, dijadikan teladan, dijadikan contoh, yang setiap gerak-gerik perbuatan dan ucapannya dijadikan sebagai standar, sebagaimana kita menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan pada kita dalam surah Al-Ahzab, tatkala Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Jamaah rahimakumullah, salah satu sumbangsih dan prestasi luar biasa yang diberikan Rasulullah kepada umat manusia, Nabi di masa hidupnya telah meletakkan pondasi dan prinsip-prinsip penting yang diajarkan dalam Al-Quran, yang kemudian Nabi implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana seharusnya seorang mukmin yang intelek menyikapi masalah dalam kehidupan. Tentunya agama Islam, agama yang sejalan dengan tuntunan bukan hanya wahyu yang benar, namun juga tuntutan akal yang sehat. Dua hal yang tak terbayangkan akan dapat berkontradiksi. Wahyu yang benar pasti sejalan dengan akal yang sehat, karena keduanya bersumber dari sumber yang satu, dialah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka satu perubahan besar yang berhasil dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, salah satunya bagaimana setiap individu mampu memposisikan dirinya, satu sisi menerapkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hidayah dan petunjuk dalam kehidupan. Di sisi lain, manusia pun berfikir, bertafakkur, berkontemplasi dengan akal pikirannya untuk semakin mempertajam dan menjelaskan apa yang menjadi tuntutan dalam wahyu. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW yang diutus di tengah umat yang bisa dikatakan mayoritas bukan
sekedar buta huruf. Tapi tatkala itu kebanyakan orang Arab justru memandang baca tulis bukan sebagai sebuah privilege dan kelebihan. Sebaiknya dianggap yang pandai baca tulis sebagai kekurangan. Bayangkan di tengah masyarakat yang mengedepankan hafalan dan memori yang kuat, orang-orang Arab bisa dihitung dengan jari yang mau dan pandai membaca. Bahkan mereka yang pandai membaca distigma dengan negatif oleh masyarakat sebagai orang-orang yang tak kuat hafal sehingga perlu untuk membaca. Disinilah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Bukan perintah untuk ibadah, bukan perintah untuk solat, tapi justru instruksi Allah yang pertama ditujukan kepada Rasulnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca adalah landasan beribadah yang baik. Ilmu pengetahuan merupakan kompas yang bisa menuntun bagaimana seharusnya kita menghambakan diri kepada Allah. Bahkan bukan hanya itu, tatkala seorang menuntut ilmu dengan tujuan menambah rasa takut dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun wujud dan bagian tak terpisahkan dari esensi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lihat pada sosok Nabi Muhammad keteladanan bagaimana seharusnya kita menjalankan pengamalan agama. Pertama, Nabi menegaskan dalam setiap masalah agama dibutuhkan dalil. Agama ini bukan semata-mata setiap orang boleh berbuat sesukanya dalam agama ini tanpa ada tuntunan yang jelas. Bagaimana kemudian dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji di antara kalian semua siapa yang paling baik amalnya. Kata-kata ahsanu amala kemudian dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad, akhlasuha wa aswabuha. Amalan yang dianggap paling baik adalah amalan yang bukan hanya paling ikhlas, diniatkan semata-mata untuk Allah, tapi juga yang paling sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan Rasulullah. Maka dari itu, disinilah lahir kaidah al-aslu fil ibadati al-hurmah illa ma dallat dalil ala ghilafi dzalik. Hukum dasar dari ibadah adalah haram. Tak boleh mengada-adakan sesuatu kecuali ada dasarnya. Jamaah rahimakumullah. Di sisi lain, bagaimana kemudian setelah agama dan pengamalannya harus dibangun di atas pondasi ilmu, pondasi kejelasan, bukan sekedar pondasi yang rapuh seperti prasangka. Di sisi lain, dibangunlah prinsip bagaimana agama menuntut kita untuk membebaskan diri dari segala bentuk cara berpikir yang penuh dengan takhyul, khurafat, bahkan tersandera dengan praktik taklid buta. Mengikuti sesuatu tanpa ada dasar yang kuat. Melakukan sesuatu hanya karena perbuatan yang sama dilakukan oleh nenek moyang, yang boleh jadi apa yang mereka kerjakan pun belum tentu dilandasi pada dasar dan landasan yang benar. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka kompak mengatakan, yang ciptakan Allah.
Namun di sisi lain, kenapa mereka menyembah patung? Kenapa mereka melakukan amalan-amalan yang menyimpang dari agama? Mereka kompak mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami temukan generasi sebelum kami berbuat seperti itu, maka kami pun ikut saja dengan apa yang mereka buat, walaupun boleh jadi yang mereka buat itu belum tentu benar. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW setelah membangun pondasi beragama yang kuat, di sisi lain Nabi juga mendorong kita untuk belajar dan membuka diri, mencari hikmah dari sumber manapun, bahkan di luar Islam sekalipun, yang zahirnya selama itu tak bertentangan dengan ajaran agama. Al-hikmatu dalatul mu'min fahuwa ahaqqun nasi biha aina wajadaha. Hikmah kebijaksanaan itu adalah barang yang dicari oleh setiap mukmin. Dimanapun dia menemukannya, maka dia paling berhak untuk menerimanya. Jamaah rahimakumullah, bayangkan di masa jumlah orang yang pandai baca dan tulis saja masih terbatas, Nabi sudah tugaskan beberapa sahabat belajar bahasa Persia, belajar bahasa Romawi, belajar bahasa-bahasa lain. Seakan-akan Nabi Muhammad ingin katakan, kita sebagai satu umat yang tentunya tak dapat terpisah dari interaksi dengan umat-umat yang lain. Man arafa lughata qaumin amina syarrahum. Rasulullah bahkan mengatakan, siapa yang paham bahasa satu kaum, maka minimal dia aman dari konspirasi dan tipu daya yang mungkin datang dari kaum tersebut. Jamaah rahimakumullah, di sisi lain, bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kebijakan yang begitu luar biasa menggambarkan pada kita nilai kehidupan yang sebenarnya adalah ketika seorang itu memiliki ilmu dan terbebas dari buta huruf. Bayangkan sekitar 70-an tawanan perang pasca berakhirnya perang Badar. Sebagian dari mereka dibebaskan karena membayar biaya untuk dilepaskan. Namun di sisi lain, Nabi memilih untuk melepaskan sebahagian tawanan yang diketahui pandai membaca dan menulis, dengan syarat dia mengajarkan dari putra-putri umat Islam yang tak pandai baca dan menulis untuk kemudian diajarkan. Seakan-akan apa yang Nabi Muhammad SAW ambil sebagai suatu kebijakan dan polisi ini menggambarkan betapa nilai kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika kita lahir kesadaran, lahir pengetahuan. Bagaimanalah satu bangsa akan hidup dengan bermartabat, dengan baik, dengan layak, ketika kita sendiri pun tidak mampu mengetahui apa yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita. Inilah yang dikatakan oleh Malik bin Nabi, seorang pemikir muslim asal Aljazair di abad ke-20, ketika beliau mengatakan krisis berfikirnya seorang muslim dimulai ketika kita tidak mampu untuk berpikir apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Jamaah rahimakumullah, tentunya bagaimana peran jasa Rasulullah yang membawa umat ini ke alam ilmu pengetahuan. Lahirnya begitu banyak kebangkitan di berbagai aspek ilmu pengetahuan, tak terlepas dari motivasi. Bahkan bagaimana dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi
ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya di pundak orang-orang yang sedang dalam proses menuntut ilmu sebagai ekspresi keridhaan dan kerelaan mereka atas usaha dan ikhtiar mencari ilmu yang dilakukan oleh mereka yang belajar. Maka tidak ada satupun jalan yang Allah mudahkan untuk sampai kepada Allah. Bahkan ketika seorang meninggal dunia, masih dalam prosesnya lebih utama dibandingkan jalan yang ditempuh oleh orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, dia mencari ilmu, bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu dunia, yang dengan ilmu itu bertambah rasa takutnya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalan dan langkah baginya untuk sampai kepada syurganya Allah. Demikianlah bagaimana ilmu selalu mengantar pada iman, dan iman yang benar semakin memotivasi kita untuk tak pernah puas meminta ilmu tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, mohonlah kepada Allah agar selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa minallah wa in kana khata fa minni wa minasyaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallah al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadhi al hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ikhwanal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.